Mengenakan pakaian orang lain. Apa ya artinya? Pelajaran ke-6 dengan judul Mengenakan Pakaian Orang Lain. Kepada siapakah si Paulus ini menulis mengenai surat ini? Surat ini ditujukan kepada Filemon. Ya, Filemon itu ya seorang yang cukup mempunyai keberadaannya, maksudnya dari segi ekonomi, dari segi jabatan dan sebagainya. Nah, dia kan punya hamba. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Benar-benar. Paulus ini meminta agar Filemon dapat memperlakukan Onesimus bukan hanya sebagai seorang hamba, tetapi juga bisa sebagai seorang saudara kekasih. Nah, Paulus ingin Filemon berbelas kasihan terhadap Onesimus ini. Berarti ini emang ada pelajarannya tentang kasih ya? Iya, sebenarnya? benar. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Dengan aku Hascela dan temen aku. Angel. Gimana Jel kabarnya? Baik? Baik, Ascela. Kamu gimana? Aku kabarnya? 1 minggu ini aku penuh dengan ceria dan juga berkat dari Tuhan. Gila. Sehat kan tapi? Sehat. Kan? Oke, puji Tuhan. Nah, mungkin aku pengen ingetin untuk teman-teman yang ada di rumah yang gak punya buku Cornerstone dan ingin belajar bersama-sama kita supaya lebih leluasa lagi belajar bersama-sama, bisa hubungi call center Hope Channel Indonesia atau bisa DM langsung ke Instagram Hope Channel Indonesia untuk minta nih buku Cornerstone. Nanti kalian tinggal chat aja, Kak aku mau dong buku Cornerstone. Nanti tinggal dikirimin, nanti kalian kasih alamatnya. Oke, thank you Jel. Nah, kali ini kita mau membahas pelajaran ke-6 dengan judul Mengenakan Pakaian Orang Lain. Ini kira-kira apa ya? Iya. Langsung Unik aja sih. kita baca kali ya. Oke. Mulai dari aku kali ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone bisa buka di Alkitab dalam Filemon 1 ayat 4 sampai 21. Oke. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperolehkan kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang yang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan oleh karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu. Aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari kepadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku ya sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri.
Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagi di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Kau lakukan, sorry. Oke, dalam cerita ini tuh pelajaran 6 ini berisi tentang permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Oh, iya, Nah, benar-benar. Paulus ini meminta agar Filemon dapat memperlakukan Onesimus bukan hanya sebagai seorang hamba, tapi juga bisa sebagai seorang saudara kekasih. Nah, Paulus ingin Filemon berbelas kasihan terhadap Onesimus ini. Berarti ini emang ada pelajarannya tentang kasih ya Iya, sebenarnya? benar. Oke, kita udah ngebaca dan juga udah tadi ada kasih penjelasan sedikit ya. Iya. Nah, supaya kita lebih tahu lagi nih apa sih inti dari cerita ini atau kayak kok inti ya? Bukan ya, inti nanti sama Lebih pendeta. mendalam lagi tentang Iya. cerita ini. Nah, kita langsung aja tanya ke Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Menurut Webster, belas kasihan adalah perasaan simpati terhadap penderitaan atau kesulitan orang lain, atau dorongan yang kuat untuk membantu mereka. Dalam Kitab Perjanjian Baru, kata untuk belas kasihan adalah splanchna oiktirmu, yang terdiri dari splanchna yang berarti bagian dalam atau mendalam, dan oiktirmu yang berarti iba, kasihan, atau murah hati. Paulus menggunakan kata ini dalam suratnya kepada jemaat Kolose, serta dalam 2 Korintus 1 ayat 3 ketika merujuk kepada Tuhan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Ini menunjukkan bahwa Paulus menekankan pentingnya memiliki belas kasihan ketika kita melihat seseorang yang menderita dan yang merasa dorongan yang kuat untuk membantu mereka. Belas kasihan bukan sekedar tindakan eksternal, tetapi harus menjadi respons yang berasal dari kedalaman jiwa kita. Dengarkan dan praktikkan ya adik-adik. Mari kita jadi umat yang penuh dengan belas kasihan dengan sesama. Oke? Oke. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kita semua mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan sudah hadir bersama dengan kita semua ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar kalian? Baik-baik juga? Baik-baik. Pendeta. Pak Pendeta baik nggak? Baik. Sehat? Puji Tuhan. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang mengenakan pakaian orang lain. Iya. Pelajaran ke-6 triwulan 2. Oke, ayat intinya terdapat dalam Filemon 1 ayat 8 dan 9. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Oke, pendeta, aku mau nanya nih, kepada siapakah si Paulus ini menulis mengenai surat ini? Iya, surat ini ditujukan kepada Filemon. Ya, Filemon itu ya seorang yang cukup mempunyai keberadaannya, maksudnya dari segi ekonomi, dari segi jabatan dan sebagainya. Nah, dia kan punya hamba, ya. Dia punya hamba dan kita tahu zaman dulu itu hamba itu kan penuh hak daripada tuannya. Ya, jadi penuh hak daripada tuannya, itu sebabnya pada waktu ada hambanya yang melakukan hal yang tidak baik, dikatakan dalam cerita ini dia mencuri, maka Onesimus takut ada apa-apa dia lari. Nah, dalam pelariannya itu ketemu dengan Paulus di Roma, kemudian Paulus mulai menulis surat kepada Filemon untuk menerima Onesimus karena dia sudah bertobat dari kelakuannya yang tidak baik itu. Oke, Pak Pendeta. Terus, apa nih yang diminta Paulus dan mengenai
cerita tentang tadi, jaminan apakah yang diberikan? Terus kenapa menurut Paulus begitu siap untuk menerima jaminan itu? Iya, Paulus melihat bahwa ini Onesimus dia sudah bertobat. Dia benar-benar bertobat, dia lihat perubahannya, kemudian dia juga mau untuk kembali ke Filemon. Kan ada orang juga, ya tapi jangan situ lagi lah. Iya, iya. Tapi Onesimus mau untuk kembali ke Filemon. Itulah Paulus memberikan surat. Dia katakan, sebenarnya sih saya bisa aja kasih perintah sama kamu, gitu ya. Udah terima nih, gitu kan. Tapi dia katakan, saya tidak menggunakan itu karena saya tahu kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memang juga dekat dengan lain, saya ingin agar kamu terima Onesimus yang sudah bertobat, tidak lagi seperti yang lalu dalam semua tabiatnya. Jadi dimintakan kalaupun ada apa-apa, misalnya ada kerugian-kerugian lainnya, udah kasih aja ke saya. Nanti saya akan menggantinya atau saya akan menanggungnya. Oke. Aku juga pengen nanya lagi nih pendeta. Bagaimana sih teladan Paulus mengenai menunjukkan kasih lebih daripada memaksa dapat membantu, lebih dalam lagi interaksi kita kepada orang lain? Iya, ini memang menarik daripada Paulus. Dia memberitakan kepada orang, sekali lagi, ini hamba yang kelakuannya tidak baik, ya. Dalam hal ini dia mencuri dari Filemon, kemudian dia coba untuk lari, dan pada pelariannya kemudian dia bertemu dengan Paulus, dia mendengarkan siapa Kristus, dan akhirnya dia bertobat, benar-benar dia bertobat, ya. Dan pada waktu dia bertobat itu, maka Paulus lihat, oh ini orang memang sudah bertobat. Nah kalau sudah bertobat, maka ayo kamu kembali lagi kepada Tuhanmu, ya. Kita kan seringkali kalau orang misalnya melakukan satu kesalahan, itu bisa kita ingat tuh, sampai jangan-jangan sampai dia punya anak lagi, orang tuamu kan dulu yang begini katanya. Iya, itu parah sih. Orang ingat-ingat terus ya. Jadi kadang-kala itu jadi satu utang seumur hidup, bahkan sampai kepada keturunan-keturunan. Ya, Paulus mengingatkan kita bahwa harusnya yang begitulah. Ya. Mari pakai baju orang lain. Maksudnya pakai baju orang lain adalah mari tempatkan kita, kalau kita sebagai Onesimus gimana sih gitu ya. Kalau kedudukan kita sebagai Onesimus, seorang hamba, kemudian kita lari, kemudian kita bertobat. Pada waktu kita bertobat, nanti orang bilang, lu kan pencuri dulunya, apaan sih, apa sih. Kan begitu kan juga nggak enak di perasaan kita lainnya. Jadi lucu. Pak Paulus memberikan kepada kita, mari gunakan pakaian orang lain. Kalau kita berada dalam posisi Onesimus, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga akan mengejek ataupun akan lari dan lain sebagainya? Orang yang sudah bertobat itu ya sudah, mari kita terima gitu. Lupakan dia punya kelakuan pada masa yang lampau, ya. Sekarang dia sudah kembali, ya sudah, kita terima dia. Jangan juga nanti dikit-dikit diungkit. Benar, gitu, benar. Ada suatu, nah kan, lu mau mencuri lagi kan? Emang udah kebiasaan, susah deh katanya. Ya susah gitu kan. Padahal harusnya kita harus yakin dan percaya bahwa oke, kamu sudah bertobat, kamu tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi, dan tentunya Onesimus pun melakukan hal yang baik. Dia tidak melakukan lagi sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Oke. Tadi sebenarnya Pak Pendeta udah ngejelasin sih, mengenakan pakaian orang lain itu artinya apa. Tapi boleh dong Pak Pendeta jelasin singkat lagi arti dari mengenakan pakaian orang lain. Iya, seringkali kita mencap seseorang itu oleh karena kita nggak suka. Iya. Atau kita mau menolong orang itu, orang tolong, jangan-jangan bohong nih. Jangan-jangan enggak ini. Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Kadang-kadang kita rasa bahwa ini benar gak sih ini orang, misalnya di perempatan jalan gitu ya, di lampu merah, kemudian ada orang yang mengemis, ya. Kita tahu memang ini kayaknya benar gak sih? Benar gak sih? Terlalu banyak curiga ya. Akhirnya banyak curiganya. Iya. Jadi banyak hal yang kita pikirkan apa semuanya. Tapi kalau kita mungkin menempatkan diri kita
seperti dia, ya, dalam posisi dia, kan seringkali sekarang nih ada orang yang di perempatan di lampu merah itu badannya kayaknya bagus gitu kan. Ngapain sih badan bagus kok mengemis, ya. Padahal kita mungkin nggak tahu bahwa dia udah nggak tahu jalan lain mau makan apa, Iya, bukan benar-benar. apa, akhirnya dia harus mengemis juga udah sangat terpaksa mungkin bagi dia Iya. dengan muka tebel gitu ya. Siapa tahu ketemu orang, ketemu teman, ketemu siapa, ya dia mengemis. Tapi kita bilang, masih sehat juga kerja kayak ngapain kayak. Iya, Jadi benar. seringkali kita seperti mari kita gunakan pakaian orang lain. Kalau saya posisi seperti dia, apa sih yang harus saya harapkan dari orang lain untuk bantu saya. Jadi kalau saya dalam keadaan seperti dia, apa sih yang saya bisa lakukan untuk jadi kita tidak melihat dari segi kita saja, tapi juga dari segi orang lain. Kalau posisi dia itu, saya di tempat itu, saya mengharapkan apa sebenarnya dari orang lain. Ya, kalau orang lain mencibirkan juga, mungkin dia bilang, ini gimana sih, ya apa sih gitu ya. Jadi tapi kita juga harus dengan tulus juga membantu ya. Harus dengan tulus membantu gitu ya. Saya kadang-kadang ke anak-anak kalau dari dulu di lampu merah tuh kasih sebelah kan ada uang ini di mobil, kasih deh. Karena mereka juga nggak akan minta ya kalau misalkan nggak butuh gitu. Iya, Kadang benar. kehidupan mereka. Walaupun mungkin ada cita-cita kita, pengemis tuh, wah kayaknya lebih kaya dia gitu. Iya, benar. Uangnya jutaan juga. Gitu. Ada yang sampai simpan, sampai semua. Tapi kan kita nggak bisa mengerti mana yang asli. Iya. Mana yang asli memang butuh pertolongan. Mungkin juga teman-teman kita di sekolah. Teman-teman kita di sekolah yang memang butuh pertolongan kita dan lain sebagainya. Mari tempatkan posisi kita di tempat dia gitu. Jadi jangan hanya tempat kita karena dari kecil mungkin enak, nggak ada kekurangan apapun. Ya mungkin dia dalam keadaan susah dan lain sebagainya. Ada satu waktu memang susah dan lain sebagainya. Ya mari tempatkan diri kita tempat dia untuk menolong orang-orang seperti itu. Lebih ke ini peka terhadap lingkungan ya. Iya, benar. Dan kita juga harus bisa ikut merasakan, maksudnya bukan kayak tok langsung ngerasain kayak mereka, maksudnya kayak bisa merasakan feel apa yang mereka rasain. Jadi kita bisa ngerti perasaan mereka juga gimana ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas penjelasannya dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan yang mungkin jadi pertanyaan nih bagi teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Oke, kita akan lanjut untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita supaya kita bisa lebih tahu apa sih pendapat-pendapat teman-teman kita juga dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Ruth Angelina Roya dari kelas 12 dan saya berasal dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Nama saya Viko Dori Korung dari kelas 11 bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Mima Aulia Silahi, saya kelas 10 dan saya berasal dari Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Loverly Manuel Mokalus, saya dari kelas 10-2 dan saya bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan, nama saya Gloria Agatha Priscilla Yahya dari kelas 10-2 dan saya bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Oke, jadi saya pernah menolong teman saya di kelas di mana dia ini kondisinya berkebutuhan khusus dan dia membutuhkan perhatian dalam belajar. Walaupun terkadang dia susah untuk mengerti dalam belajar, tetapi saya tetap mengajari dia sampai dia bisa dan dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi waktu itu saya saat arah pulang, di perempatan dekat rumah saya itu ada tabrakan. Nah di situ ada seorang ibu-ibu yang jatuh. Nah saya membantu mengangkat motor ibu-ibu itu. Nah karena ibu-ibunya juga susah jalan, nah saya membantu ibu itu untuk duduk. Nah pada saat itu ibu-ibu itu membawa handphone. Dengan senang hati saya memberikan handphone saya untuk menelpon saudara ibu itu. Nah pada waktu itu saat saudara ibu itu sudah datang, saya pulang dan pada saat itu saya menceritakannya kepada mama saya. Dan pada waktu itu jujur saya terkejut dan saat sudah saya menolong ibu itu, jujur saya senang dan bangga kepada diri saya yang sudah berani membantu ibu itu.
Tentu pernah ya. Jadi pada waktu itu saya pernah membantu teman saya yang sedang kurang sehat. Dan di situ kami baru saja melakukan suatu kegiatan yang cukup melelahkan. Dan saya menemaninya di sepanjang perjalanan hingga sampai tujuan dengan penuh perhatian. Jadi pada suatu saat itu saya pernah bertemu dengan seorang lansia. Nah lansia itu meminta tolong pada saya, dan dengan senang hati saya menerima dan membantu lansia tersebut. Yang pastinya saya pernah membantu orang. Nah, saya pernah membantu teman saya yang kebetulan pada saat makan siang dia belum sempat makan siang. Nah, ketika pulang sekolah, saya berinisiatif untuk membelikan dia sedikit cemilan untuk mengganjal perutnya sedikit. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita sudah dengar pendapat dari teman-teman kita yang sangat bagus dan ya bisa kita mengerti ya. Nah, sekarang aku pengen nanya nih sama pendeta, sama Hascela juga untuk pendapat-pendapat kalian. Nah, apa sih pendapat kalian? Pernah gak sih kalian menolong mereka yang membutuhkan? Terus kalau misalnya kalian pernah, coba dong ceritain, share ke kita. Mungkin Pak Pendeta duluan. Ya, pendeta dulu. Hascela dulu aja lah. Sebelum dia. Ya udah, pendeta. Mungkin yang pernah, yang sampai sekarang kalau ketemu dia selalu ingat adalah dulu waktu kuliah di UNAI, kemudian liburan setelah habis kuliah kan semester, libur, saya kerja ya di UNAI, saya kerja, lagi kerja itu tiba-tiba datang calon mahasiswa baru, itu kan datang dan saya menegur orang itu. Saya nggak ingat sama sekali sebenarnya apa semuanya, tapi dua orang ini teman ini, kemudian saya tegur, ngobrol, kemudian saya arahkan, oh enggak, daftar di sini, ngomong sama dan sebagainya. Dia baru cerita mungkin beberapa tahun lalu, Bang tahu nggak Bang, kenapa saya sama Abang? Kenapa? Abanglah orang pertama yang menegur saya pada waktu saya sampai di UNAI. Abang yang mengarahkan saya kemana sampai saya bisa daftar di UNAI. Itu sudah kenapa bercerita sekarang ya? Padahal kita udah pernah pergi sama-sama kemana. Iya Bang, tapi kami berdua nih sebenarnya dulu buta sama sekali mau ngapain. Jadi itu yang ingat. Jadi seringkali kita mungkin menolong itu tidak juga harus uang dan lain sebagainya. Bisa juga pendapat, bisa juga kita menolong orang untuk mengarahkan orang dan lain sebagainya. Itu saya ingat sih. Kalau Hascela? Kalau aku yang aku selalu ingat dan tentunya yang orang aku berikan sebuah pendapat ini jadinya yang terus. Jadi itu aku punya temen di kelas. Dia ini orangnya nggak pedean. Terus karena aku tipikal orangnya yang kadang tuh suka belak-belakan gitu kalau ngomong. Dan yang kayak, buka dong, kamu jangan pakai masker. Kan dulu masih COVID ya, jadi kayak masker tuh jadi kayak untuk nutup insecure gitu kan. Jadi kebiasaan. Dia setiap makan juga pakai masker. Jadi kalau makan di kelas bareng-bareng semuanya buka masker, dia kayak gini makannya, jadi kayak menyendiri gitu kan. Terus suatu saat ketemu di bus, baru rencananya, iya jadi kita direncana di kelas ada kumpul-kumpul makan-makan di rumah teman. Terus teman aku ini ketemu di bus, kita berdua ketemu, kita naik bus, jalan, terus aku bilang ke dia, kamu kenapa kok pakai masker mulu? Emang enak pakai masker terus? Terus kita ngobrol-ngobrol banyak sampai terakhir udah turun dari bus, dia bilang ke aku kayak, Hascela, aku mau kok, makasih ya udah mau bantu aku untuk kayak ngebuka pikiran supaya aku nggak insecure lagi gitu kan. Terus ya sama-sama, terus pulang. Tiba-tiba waktu acara makan lagi kumpul-kumpul di kelas, dia buka masker. Semua orang tuh bener-bener kayak kaget gitu kan. Karena dia 1,5 tahun kayaknya dia nggak buka masker sampai di sekolah tuh. Terus akhirnya dia buka masker, kita makan dengan enak. Terus dia datang ke aku, terus dia bilang, makasih ya, kamu udah yakinin aku dan buat aku jadi
percaya diri lagi. Semenjak itu di kelas selama beberapa bulan kemudian dia pede banget. Jadi Gak pakai masker. iya, belajarnya juga jadi lebih santai, terus dia makannya enak, bisa ngobrol, temennya jadi lebih banyak. Terus kalau presentasi dia juga jadi lebih bagus. Pokoknya itulah semuanya dia jadi lebih pede. Oke. Bagus ya tentang pengalaman-pengalaman kita. Oke. Pendeta boleh kasih kami kesimpulan tentang pelajaran tentang di pelajaran ke-6 ini? Iya, pelajaran ke-6 mengenakan pakaian orang lain. Paulus menempatkan dirinya sebagai Filemon maupun sebagai Onesimus. Dia menempatkan diri bahwa ini loh Onesimus, orang yang sudah bertobat, terima dong dia lagi. Agar dia boleh bekerja kembali kepada. Pelajaran kita mengingatkan kita bahwa mari kita saling bertolong-tolongan. Satu saat kita butuh kok pertolongan orang lain. Entah pertolongan langsung, mungkin uang, entah pertolongan langsung memberikan motivasi, entah pertolongan langsung untuk membawa kepada kebenaran dan lain sebagainya. Satu waktu kita sendiri membutuhkannya. Jadi jangan juga kita menahan pada waktu kita ingin memberikan kepada orang lain, mari kita lakukan pada orang lain untuk kita saling tolong-menolong. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesimpulannya. Mungkin pendeta juga boleh doakan teman-teman yang ada di rumah maupun kita yang lagi belajar di sini. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pelajaran pada saat ini yang mengingatkan bagi kami untuk kami saling memperhatikan satu dengan yang lain, menempatkan diri kami dalam posisi orang lain atau teman kami dan memberikan pertolongan bagi mereka. Tuhan ajari kami, ingatkan kami untuk kami juga peka terhadap teman-teman kami, terhadap orang lain agar kami boleh menolong mereka. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam pendidikan, dalam segala hal yang mereka lakukan, dan yang kurang sehat atau sakit, Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sama-sama, sudah makasih juga. terus menemani kami dan juga makasih buat teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.